Kolesterol adalah kawan kita yang baik. Kolesterol bisa menjadi lawan loh. Kita bicara tentang kolesterol dan trigliserida ya. Baik, silakan Prof. Ya, kolesterol kita tahu adalah bahan yang berada di dalam peredaran darah. Jadi istilahnya lemak. Kolesterol adalah sesuatu yang sangat penting bagi tubuh kita. Tanpa kolesterol manusia tidak bisa hidup loh. Jadi kolesterol sangat dibutuhkan. Banyak manfaat daripada kolesterol. Jadi mari kita punya kolesterol. Ya, kolesterol itu pertama, seorang sejak lahir, jadi dalam kandungan ibunya, janin itu perlu kolesterol. Tanpa kolesterol, janin tidak bisa tumbuh, bisa berkembang, keluar organ-organ tubuh dari satu sel, lalu berkembang menjadi 2 sel dan seterusnya. Itu butuh kolesterol untuk bertumbuh. Jadi seorang ibu itu kolesterolnya biasanya tinggi ketika dia hamil atau dia menyusui, otomatis kolesterolnya naik sendiri. Jadi jangan sampai ada orang, seorang ibu hamil kolesterolnya kok selangit, lalu dikasih obat-obat untuk menurunkan kolesterol. Jangan, tidak boleh. Justru itu dibutuhkan untuk janin. Kemudian kolesterol dibutuhkan untuk semua sel tubuh, dinding sel, membran sel. Jadi sel tubuh orang manusia hidup yang normal itu terdiri daripada kolesterol dindingnya. Jadi butuh. Dan kemudian syaraf otak itu menghantar impuls-impuls rangsangan syaraf, itu butuh kolesterol. Dan kita tahu pula kita punya hormon, kita punya enzim, itu dalam-dalamnya itu bahan bakunya itu kolesterol. Ya, Anda misalnya seorang wanita punya estrogen, pria punya testosteron, itu kolesterol loh. Ya, jadi kolesterol dibutuhkan untuk bahan-bahan itu. Belum lagi vitamin-vitamin A, D, E, K itu tidak bisa mengalir tanpa bantuan teman kolesterol. Jadi kolesterol sangat dibutuhkan. Pencernaan itu perlu kolesterol. Asam empedu, cairan empedu itu datangnya dari kolesterol. Ya, kalau kita makan banyak minyak-minyak, ya asam lambung tidak ngatasin. Itu butuh cairan empedu dan empedu itu dari kolesterol juga. Bahkan pertumbuhan tulang itu butuh kolesterol. Ya, apa pertumbuhan tulang? Kita tahu di kulit kita ada provitamin D yang akan menjadi vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Dan untuk supaya kalsium itu masuk dalam sel-sel tulang, itu dibutuhkan kolesterol. Kolesterol itu adalah kolekalsiferol, itu dari provitamin D menjadi vitamin D. Jadi kita tahu banyak sekali manfaat daripada kolesterol. Kolesterol adalah kawan kita yang baik. Sebaliknya, kolesterol bisa menjadi lawan loh. Ketika jumlahnya berlebihan, kita tahu kolesterol ada macam-macam. Ada kolesterol LDL, ada kolesterol HDL, ada VLDL, ada IDL, ada jenis yang lain. Misalnya kalau lemak yang jenuh, lemak yang tidak jenuh, ada trans fat, ada omega 3, macam-macam. Tapi pukul rata semua kita jadikan satu, namanya kolesterol. Ya, kolesterol kalau berlebihan, terutama kolesterol yang jahat namanya LDL itu berlebihan, itu menempel di dinding pembuluh darah. Apa yang terjadi? Terjadilah penyumbatan. Penyumbatan itu seringkali terjadi semakin tua usia, semakin pengapuran pembuluh darahnya, semakin banyak lemaknya, ditambah lagi kegemukan, ada gula, ada tekanan darah tinggi, ada perokok lagi. Maka mudah sekali terjadi penyumbatan di otak, terjadi stroke. Di jantung, terjadi serangan jantung. Belum lagi pembuluh darah yang lain di kaki, saringan ginjal. Semua itu pembuluh darah. Di mata, retina juga pembuluh darah. Dan itu bisa terjadi banyak kerusakan. Boleh dikatakan akibat kolesterol yang jahat itu, maka kematian bisa terjadi. Kita tahu WHO menyebutkan 1 tahun hampir 18 juta orang meninggal. Itu lebih banyak sekali. Bukan masalah COVID tuh ya. Jadi 80% dari kematian 18 juta itu jantung dan stroke. Pembuluh darah. Urusan apa? Kolesterol yang jahat.
Jadi kolesterol, ayo kita jadikan teman, tapi kita jangan jadikan lawan. Maka kita perlu mengatasi, kita perlu mengendalikan, kita perlu mengatur siasat, strategi untuk menjaga supaya kolesterol bisa kita gandeng menjadi teman kita yang baik. Jantung dan stroke. Ternyata itu lebih banyak karena kolesterol begitu ya Prof ya? Ya, kalau kolesterol yang jahat berlebihan. Ya. Iya, baik. Dan ini sangat menarik ya Prof ya. Kalau misalnya tadi kan dikatakan bahwa kolesterol bisa menjadi kawan dan namun juga bisa menjadi lawan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nanti mungkin kita akan bahas setelah ini gitu Prof ya. Ya. Atau mungkin ada sekelumit yang boleh dibocorkan gini Prof. Ya, tentu saja kita tahu ada kolesterol yang jahat, ada kolesterol yang baik. Kita yang baik kita pupuk supaya naik kan, yang jahat kita tekan. Dari mana datangnya kolesterol yang baik? Biasanya dengan berolahraga, lalu banyak mengonsumsi ikan. Itu sebabnya kenapa saya acap kali selalu berkata, ikan jauh lebih baik. Makan ikan laut, itu mengandung banyak lemak. Bahkan disebutkan oily fish atau deep sea fish, ikan laut dalam. Itu mengandung banyak omega 3, lemak-lemak yang baik bagi peredaran darah kita. Makan ikan, makan sayur, makan buah-buahan. Sebaliknya, kalau kita makan banyak santan, banyak gorengan, banyak jeroan, bahkan daging, kalau kita terlalu banyak, itu bisa menyebabkan peningkatan daripada LDL kolesterol yang jahat di dalam peredaran darah kita. Dan akibatnya yaitu lemak akan menjadi jahat, menjadi lawan kita.